Halo semua, balik lagi bersama aku Gary. Di episode Jumat Horror kali ini, aku akan membahas tentang 7 sekolah angker di Yogyakarta. Kenapa 7? Ya karena cuma 7 yang aku dengar. Yang mana seperti di video aku sebelumnya, yaitu di kumpulan cerita horor di kampus Yogyakarta. Bagi kalian yang belum nontonnya, bisa kalian klik link di pojok kanan atas ini ya, di sini ya. Di sini. Di sana aku menceritakan kumpulan cerita horor berdasarkan cerita dari teman-teman aku, teman setongkrongan aku, teman seorganisasi aku, karena aku dulu lama kuliah di Yogyakarta. Seperti bisa dilihat di sini, STEM Amikom, yang sekarang sudah Universitas Amikom. Selamat, congratulations. I'm so proud of you. Jadi selain aku mendengarkan cerita horor di kampus mereka, aku juga sempat mendengarkan cerita horor yang terjadi di sekolah mereka. Yang mana teman-teman aku ini sekolah asalnya itu adalah di Yogyakarta. Jadi mereka alumni sekolah-sekolah sana. Nah, di sekolah mereka itu ternyata juga banyak terjadi kisah-kisah horor di sana. Hingga kata mereka banyak orang mengecap sekolah mereka itu termasuk sekolah angker. Aku jadi makin tertarik loh mendengar ceritanya. Jadi kumpulan cerita horor ini yang aku rangkum berdasarkan cerita-cerita dari teman aku yang merupakan alumni sana, ataupun cerita yang ia dengar dari teman dia yang alumni sekolah sana, lalu dia ceritakan kepada aku dan aku ceritakan kepada kalian. Wahai my lovely viewers. Oke, tanpa berlama lama, mari kita mulai cerita tentang 7 sekolah angker di Yogyakarta. Let's hear the story. Cerita pertama kita mulai dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Sekolah yang terletak di Jalan MT Haryono ini dikenal memiliki gedung tua yang angker. Dulunya sekolah ini adalah sebuah rumah sakit. Bahkan kabarnya lemari bekas kamar mayat pun masih tersimpan di sekolah ini. Tak heran sekolah ini menyimpan banyak kisah horor. Nah, konon katanya cerita horor yang terkenal di sini adalah cerita horor tentang Suster Yani, yang mana katanya Suster Yani ini sering menampakkan diri di beberapa sudut sekolah. Suster Yani tidak hanya menampakkan kepada siswa atau guru-guru di sana, namun pada masyarakat sekitar juga ataupun orang yang melintasi SMA Negeri 7 ini. Wow, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua adalah SMK Negeri 4 Yogyakarta. Menurut cerita masyarakat sekitar, dulunya sekolah ini merupakan tanah bekas pemakaman. Maka tak heran banyak kejadian mistis yang terjadi di sini. Namanya aja dibangun di tanah bekas pemakaman, pasti ya banyak terjadi kisah horor. Sama seperti Menara Saida. Bagi kalian yang belum nonton Menara Saida, bisa nonton di sini ya, di pojok kiri atas ini. Menara Saida juga dikabarkan oleh masyarakat sekitar dulunya dibangun di atas tanah pemakaman. Kembali lagi ke SMK 4 tadi, kata teman aku di sana tuh ada sebuah pohon tua. Pohon itu sudah lama banget berdirinya dan dipercaya oleh siswa-siswi, guru, bahkan masyarakat sekitar. Pohon besar itu merupakan sarang dari para penunggu SMK Negeri 4 Yogyakarta ini. Menurut cerita yang berkembang, di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini sering terjadi kesurupan massal, dan tak sedikit juga masyarakat sekitar sering melihat ada sesosok wanita berbaju putih mengelilingi pohon besar tersebut. Cerita ketiga adalah SMK Negeri 2 Depok atau STM Pembangunan. Dulunya SMK Negeri 2 Depok ini dikenal sebagai STM Pembangunan Yogyakarta, atau lebih kenal sebagai STEMBAYO. STEMBAYO. Tolong koreksi aku kalau aku salah, tulis di kolom komentar kalau aku salah ngomongnya ya. Sekolah kejuruan ini masih menggunakan bangunan lama dari zaman kolonial. Sama halnya seperti kisah horor lainnya, tempatnya menggunakan gedung tua tak lepas dari kisah horor yang mengelilinginya. Dulunya di sekolah ini terdapat area pemakaman. Bahkan menurut masyarakat sekitar masih terdapat pohon Kamboja yang berdiri di sebelah auditorium STEMBAYO. Belum lagi ada kisah kecelakaan tentang seorang pekerja bangunan yang tewas tertimpa tembok bengkel teknik gambar bangunan. Bahkan menurut cerita, arwah dari pekerja bangunan tersebut masih mengentayangi area sekolah ini. Cerita keempat adalah cerita tentang SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nah, SMA Negeri 1 Yogyakarta ini terkenal sebagai SMA teladan. Nah, meskipun begitu, SMA ini tak lepas dari cerita horor karena SMA ini masih menggunakan bangunan-bangunan tua. Nah, salah satu cerita yang cukup terkenal dari SMA ini adalah cerita tentang Mbak Yayu. Bukan Mbak Yayu dari UGM ya. Mbak Yayu UGM itu udah sempat kuliah. Nah, Mbak Yayu yang ini dia udah meninggal sebelum dia lulus. Konon kabarnya Mbak Yayu ini memutuskan untuk bunuh diri di salah satu ruangan di lantai 3 dari SMA ini. Kenapa Mbak Yayu ini memutuskan untuk bunuh diri? Karena konon kabarnya Mbak Yayu ini hamil di luar nikah. Menurut cerita yang berkembang, Mbak Yayu ini terlihat sering memainkan lagu For Elisa di piano tua yang terdapat di ruangan OSIS.
Inggris. Namun terdapat versi lain. Kalau kita memainkan lagu For Elisa di piano tua itu, bakal mengundang Mbak Yayu untuk datang. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, tidak ada yang tahu. Selain cerita tentang Mbak Yayu ini, terdapat juga kisah yang terkenal di sini. Ada kabar bahwa SMK Negeri 1 Yogyakarta ini merupakan gedung kembar, yang mana gedung kembarannya ini digunakan sebagai Jogja National Museum. Dari cerita orang-orang, dulunya gedung Jogja National Museum ini mau dibeli oleh SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun tidak mendapatkan izin. Kenapa? Konon katanya gedung Jogja National Museum ini berhantu. Kita lanjut ke cerita kelima. Cerita kelima adalah SMA Negeri 3 Yogyakarta. Yang ini sejarah singkat yang aku ambil dari internet ya, untuk melengkapi cerita dari teman aku ini. Pada zaman kolonial hingga pecah Perang Dunia Kedua, sekolah ini dikenal dengan nama Algemene Middelbare School atau AMS Afdeling B. Kalau aku salah cara pengucapannya, tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Dulunya cuman kaum bangsawan dan elit pribumi yang bisa bersekolah di sini bersama anak-anak pegawai pemerintah kolonial. Nah, karena masih banyak menggunakan gedung peninggalan era kolonial, banyak kisah horor yang bermunculan dari sekolah ini. Salah satu kisah horor yang cukup terkenal dari sekolah ini adalah salah satu ruangan yang terdapat di pojok timur sekolah ini, yaitu ruang kimia 1. Konon katanya dulu terdapat sebuah lorong yang menghubungkan ruang kimia 1 dengan ruang biologi 2 di pojok barat. Bahkan lorong ini sampai bisa menghubungkan ruang 8G yang terdapat di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Dari ruangan ini banyak bermunculan kisah-kisah horor. Salah satunya seperti terdapat wanita yang mondar-mandir melewati ruangan itu. Bahkan dari ruangan ini sering memunculkan suara-suara aneh. Oh, creepy. Cerita keenam adalah SMK Negeri 2 Yogyakarta. SMK Negeri 2 Yogyakarta ini merupakan salah satu sekolah kejuruan yang tertua di Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda dulu, sekolah ini bernama Princess Juliana School atau PJS. Bahkan sekolah ini pernah digunakan sebagai penjara pada era pendudukan Jepang. Menurut cerita yang berkembang, di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini terdapat banyak spot-spot yang bisa dikatakan angker. Yang pertama adalah lorong menuju area bengkel otomotif dari gedung utama. Menurut versi lain, dulunya pada zaman kolonial Belanda, tempat ini digunakan sebagai ruang rumah sakit, dan area bengkel otomotif merupakan area kamar mayat. Cerita keduanya adalah tangga koridor perbatasan SMK Negeri 2 dengan SMK Negeri 3, yang menurut cerita dulu terdapat sebuah rumah yang besar, dan konon katanya lagi, jika kita memasuki rumah itu, kita tidak akan pernah keluar. Cerita ketiga dari SMK Negeri 2 ini adalah ada sebuah area yang terdapat di area barat yang dikenal sebagai Kulon Deso, yang menurut cerita area tersebut digunakan sebagai area pembuangan mayat korban masa kolonial. Yang keempat, ada sebuah aula yang dijadikan sebagai bengkel permesinan, yang dipercaya aula ini sebagai pintu masuk ke ruang bawah tanah. Menurut cerita, dulu ada siswi yang kesurupan dan pingsan. Ketika ia siuman, ia menceritakan kalau ia berkeliling ke SMP 6 dan SMA 11 menggunakan ruang bawah tanah tersebut. Yang kelima, ada ruang teori matematika, yang konon ceritanya merupakan pintu utama ke ruang bawah tanah. Banyak yang mempercayai ruangan ini merupakan ruangan yang paling angker dari segala ruangan yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini. Banyak sekali terjadi kejadian penampakan yang berasal dari ruangan ini. Nah, kita lanjut ke cerita 7 atau cerita yang terakhir. Cerita ke-7 ini berasal dari sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sekolah yang terkenal dengan letaknya di pusat kota dengan dekat KFC ini menyimpan banyak kisah misteri dan juga angker. Nah, tepatnya sekitar tahun 2008 dan 2011, ketika Yogyakarta sedang maraknya terjadi tawuran antar siswa, terjadi kisah mistis yang dialami oleh dua orang pelajar yang berada di sekolah itu. Diceritakan keduanya hendak mengembalikan alat drum band yang mereka pinjam untuk keperluan supporter. Keduanya pun masuk lewat gerbang barat dan kemudian diantar satpam sekolah menuju lantai 2 tempat penyimpanan alat musik. Namun ketika mereka berjalan menuju ruangan itu, muncul bau menyan yang mana menimbulkan kesan angker di ruangan tersebut. Keanehan pun muncul kembali tak kala mereka hendak turun usai mengembalikan alat drum band tersebut. Salah satu dari mereka berdua ini ternyata namanya terus dipanggil oleh suara yang aneh, dan ketika mereka melihat ke belakang, ternyata terdapat seorang wanita berambut panjang berbaju putih yang memanggil nama dia. Selain penampakan wanita berambut panjang dan berbaju putih itu, SMA Negeri 6 Yogyakarta ini juga terkenal akan penampakan kera bermata merah. Oke teman-teman, segini aja yang bisa aku ceritain. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, apa kalian pernah mendengar kisah ini? Atau bahkan kalian merupakan alumni dari sekolah yang sudah aku ceritakan di video ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu di video dari aku. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian mendapatkan pemberitahuan ketika aku upload video terbaru di channel ini. Sekian dulu dari aku, Gary. Sampai jumpa di episode Jumat Horor berikutnya. Bye-bye.
Dan ketika mereka melihat ke belakang, ternyata terdapat seorang wanita berambut panjang berbaju putih yang memanggil nama dia. Así. Por miedo.